Kalau kita masih belum bisa beli itu kayak masih kepingin gitu. Terus setelah bisa beli itu juga nggak apa Biasa ya. aja. A million dreams are keeping me away. Jadi mereka kan suka stok barang, misalnya kayak ada barang yang bagus pasti laku, mereka stok kayak gitu. Nah stok tuh kan nggak cuma satu, mereka bisa stok 5 kayak gitu, tas yang harganya ya sudah puluhan juta, mereka bisa beli langsung 2, 3 gitu. Jadi menurutku ya bisa dieksplor di situ. Jadi nanti reseller-reseller yang stok di aku juga bisa jual di itu tadi kan, Di app itu aplikasi ya. itu. Ya, itu sih. Nah, masa corona kemarin nih gimana usahamu? Oh iya, corona kemarin ini sih memang aku agak ya takut Bukan ya. corona kemarin ya, sekarang Iya masih ada sekarang nih corona. tambah parah rasanya. Gimana? Waktu itu aku ya agak takut Rame sih. apa enggak? 4 bulan lalu ya. 4 bulan lalu takut pasti Lebih mikir ya kayak kayaknya kan orang. corona kayaknya awal Maret deh. Hampir 5 bulan. Iya. Nah, sih minum. Iya. Rame apa enggak? Waktu itu agak turun sih, C emang. Jadi Bisa berapa waktu itu persen? berapa ya? 50% gitu. Oh, banyak juga. Iya. Jadi memang turun dan memang karena kena kurs kan. Kursnya yang mahal yang kemarin tadi aku ceritain tuh kursnya mahal banget, akhirnya pengaruh di profit marginnya kita. Ya akhirnya turun banget di situ. Tapi juga harga-harga itu juga semakin turun kayak gitu. Kayak semakin banyak orang yang masukin barang juga tadi kan. Terus pas corona ini juga akhirnya orang-orang pada kayak banting harga. Jadi akhirnya kita mau nggak mau juga harus sesuaiin adjust harga kita supaya bisa masih tetap laku kayak gitu. Akhirnya ya turun sih C. Tapi puji Tuhan sih kayak 3 bulan setelahnya corona, setelahnya awal dari corona itu sebenarnya malah naik sih. Malah naik dari bulan-bulan sebelumnya terus naik terus. Naik dari bulan sebelum corona. Naik. Oh iya, sampai sekarang. Iya. Ya nggak sampai bulan lalu berarti sih. itu ya orang stres malah shopping. Iya. Jadi kayak mereka nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kayak traveling gitu kan, uangnya mungkin. Pencobaan ada di mana-mana. Mereka buka Instagram terus kayak beli gitu. Itu ya. Jadi tambah rame sih sebenarnya. Oh iya. Iya, puji Tuhan sih ya, mungkin bisa Tuhan malah kayak naik berapa persen dong dari sebelum corona? Oh, kalau dari tahun lalu ya mungkin. Tahun lalu bisa 1,5 sih, 1,5 kali. Jadi ya 50%. Lumayan ya. 1,5, 150. Iya. Lu. Ya puji Tuhan sih. Iya. Ya itu tapi bulan lalu sih, nggak tahu bulan ini gimana. Kan selalu kita ternyata ya orang masa corona ini kan orang yang dikebor-keborin, maksudnya itu susah segala macem. Berarti kita nih harus kategorikan nih susah yang kayak apa, ya kan? Susah cuma omset turun tapi masih bisa beli barang branded, kayaknya bukan susah, ya kan? Iya. Tapi yang susah benar-benar nggak bisa makan, nah itu memang benar-benar susah. Kalau dilihat ini kamu malah usahamu barang branded loh ya. Barang branded kan bukan cuma 1-2 juta. Barang branded puluhan juta kan. Paling murah aja berapa? Kalau bilang tas kan pasti puluhan. Kalau tas kayak Tory Burch gitu ya nggak sampai puluhan C. Cuman bisa 2 sampai 10 lah paling tapi kan mentok. size-nya kecil ya. Tapi kan Tory Burch kan brand Amerika, jadi kayak mereka price-nya lebih murah. Tapi kalau yang mahal kayak kayak Celine itu bisa 20-an, 20 jutaan. Ya itu masih laku sih yang mahal-mahal. Tapi emang waktu corona ini orang lebih cenderung beli ke yang Tory itu. Iya, jadi kayak yang lebih murah kayak Kenzo gitu. Kenzo kan bajunya sekitar berapa ya? 1 juta, 1,an. Nah, itu luaris itu. Yang itu. Yang Tiger. Iya, itu yang Tiger. Terus juga masih booming ya? Masih. Padahal itu sudah dari dulu sih. Ya masih bagus soalnya. Jadi malah kamu di corona ini omsetmu tambah naik. After corona lah ya, maksudnya yang booming-boomingnya corona yang kemarin.
Ya memang waktu coronanya yang pertama-pertama tuh turun, tapi setelah itu tambah naik gitu. Karena ya harus inovasi juga sih kan. Sekarang banyak resellerku yang mereka itu di Instagram mereka kayak live IG gitu. Terus mereka kayak jualan melalui live IG. Terus dari situ kan orang yang nganggur-nganggur di rumah bisa buka live IG, bisa lihat, oh ini barangnya bagus, terus mereka beli kayak gitu. Sambil diperagain sama resellerku kayak gitu. Ya dari situ sih. Jadi memang dulu kan orang lebih lihat ke picture kayak gambar, tapi sekarang mungkin Lebih orang real. lebih suka yang lihat video karena mereka juga bisa lihat ownernya kan, kayak misalnya oh berarti kayak lebih trusted gitu loh, kayak oh ini berarti online shopnya emang beneran kayak gitu, emang beneran trusted gitu. Ada yang berubah enggak dari kamu, gaya hidupmu atau apa? Oh itu ya, kalau aku sih sebenarnya sih kalau dulu kan, kalau aku tadi bilang kalau kita masih belum bisa beli itu kayak masih kepingin gitu. Terus setelah bisa beli itu juga nggak apa Biasa ya, aja. jadi sesuatu yang biasa aja sih. Maksudnya kayak ya aku bisa sih beli yang kayak mahal-mahal misalnya kayak tas apa, tapi aku akhirnya sekarang malah nggak punya. Itu soalnya otaknya udah otak bisnis. Iya, kayak eman gitu. Iya. Jadi kayak buat apa gitu. Tapi Gitu ya nggak malah tahu ya. itu kalau mungkin aku cowok mungkin, tapi ya sebenarnya ya cowok juga ada yang suka beli-beli gitu sih. Cuman kalau aku sendiri sih ya mungkin lebih menghemat sih, karena Gitu ya ya. aku tahu kayak kerja juga lebih Sulit sulit ya. sebenarnya. Kalau bisa kayak gini berarti itu kayak cuma kasih karunia kan. Ya jadi aku nggak bisa apa ya kayak terlalu boros gitu. Iya. Memang kayak gitu tuh, memang manusia. Kadang kalau udah punya menginginkan gitu. Tapi kalau sudah punya ya biasa aja, ya kan. Makanya pelajarannya sih kalau Cici bilang tuh jangan mendewakan sesuatu lah Teh ya. Maksud itu kalau pengen sesuatu kan kadang orang tuh menghalalkan segala cara untuk dapat. Padahal lo kalau kamu udah dapat ya biasa aja. Di muka bumi ini lo udah ada yang kekal, bener nggak? Iya, kan? iya betul. Nggak ada yang maksudnya tuh happy-nya tuh kekal, itu juga nggak ada. Pengen punya mobil, coba pengen punya mobil itu, udah beli, kepingin sing lain yang lebih mahal. Ya makanya kan nggak ada yang kekal gitu. Jadi anyway ya udahlah, hidup itu nggak usah maksudnya itu kalau punya hidup tuh nggak usah yang kayak ngebet sama sesuatu atau segala macam, kecuali mimpi tak rasa ya. Jangan mendewakan sesuatu lah, apalagi benda atau manusia, karena nggak ada yang kekal gitu. Iya betul sih. Nah, punya tips nggak buat anak-anak muda yang di luar sana atau apa, atau terserah deh mau ngomong apa nih buat mereka-mereka yang masih muda. Apa ya mungkin kayak selalu belajar ambil kesempatan aja sih. Kayak kemarin di Indonesia kan saham-saham kan pernah sempat turun kayak gitu. Terus aku kayak mikir oh iya ya saham turun, kayak misalnya kayak sahamnya BCA kan bagus kan perusahaannya, jadi kayak oh aku beli aja deh kayak gitu. Berarti kamu main saham juga ya? Kecil-kecilan lewat online ya? Iya kan pakai mobile app juga itu. Iya. Terus ya akhirnya buka rekening saham, terus itu lumayan loh kalau buat nganggur-nganggur. Iya, jadi kan daripada uangnya kayak nganggur gitu kan C, mendingan diinvestkan di saham. Akhirnya dapatnya ya bisa berapa persen ya dari yang aku investin, ya sekitar 10% lah. Iya. Kan lumayan daripada kayak nganggur gitu uangnya. Jadi ya itu sih, harus belajar selalu kayak ambil kesempatan. Misalnya kayak walaupun susah, lagi keadaan susah gini, mungkin ada kesempatan yang bagus yang sebenarnya nggak kamu lihat, tapi sebenarnya kalau dieksplor bisa ketemu, bisa jadi berkat juga gitu. Dion, nyanyi dong, suaramu kan enak. Aduh, ayolah. Aku nggak prepare buat nyanyi. Alah, nggak apa-apa lah. Ayo nyanyi apa ya? Terserah, nyanyi apa? Ayo. Apa ya? Nyanyi. Loh, ini langsung nyanyi gitu tadi. Loh iyalah, nggak ada musiknya soalnya. Kamu nyanyi apa? Ayo. Sing mungkin bisa menceritakan tentang perjalanan hidupmu atau apa, anyway, atau kamu mau nyanyi terserah. Maksudnya mau nyanyi terserah. Boleh enggak mesti lagu gereja, boleh mau lagu dunia, apa segala macam. Apa yang menceritakan hidupmu atau apa pengalaman lo, boleh lah. Jadi cuma pengen dengar suaramu.
Ini by the way, pemirsa, ini suaranya enak loh, harus didengarin. Aduh, dulu itu masih SMA. Enggak lah, sekarang ya masih enak. Oke. Apa ya? Mungkin itu aja apa? Apa? Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Aduh, suaranya langsung rusak. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Malu sih. Enggak lah. Satu lagi request yang lagu dunia. Itu loh, The Greatest Snowman. Hah? Bisa nggak? Awal nggak? Itu saya. Ayo. Apa itu? Itu suaramu pasti enak itu. Kan suaramu member-member kayak Celine Dion tau. Di-explore dong suara sing itu. Ayo. Apa ya? Apa sih? Million Dreams itu. Ya. Coba tak cari liriknya ya. Iya. Hafal. Boleh. Iya benar ya, Million ini ya. Iya. Dikeluarin suara Dion. Ini malu-malu. Aduh, nggak bisa. I close my eyes and I can see the world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. Yeay. Ayo ngomong pakai bahasa Inggris, pesan-pesan buat anak muda. Ayo. Apa ya? Aduh. Ayo. Harus pakai bahasa Inggris. Iyalah, biar keren. Ngomong semua wis, pesan-pesan buat mereka semua sing muda. Supaya mereka tuh kan anak muda kan ya kayak gitu ya. Maksudnya tuh kalau kamu maju ya maju ya kan, apalagi potensi anak muda sekarang kan beda sama anak muda sing dulu gitu. Seandainya mereka bisa begini, pasti mereka tuh jauh lebih sukses sama orang-orang sukses zaman now loh. Maksudnya orang-orang sukses yang 50 ke atas aja sekarang loh, bisnis segala macam, nggak usah bisnis nih, branding atau kayak figur-figur itu kan pakai anak muda. Iya. Dengan kata lain, perusahaan mereka tuh mau memunculkan generasi muda ya kan, mau kayak maksudnya itu mereka tuh nggak mau dibilang tua gitu loh, tapi biar muda terus ya kan, kayak figur-figur tuh jadi muda loh, dan mereka pakai orang-orang muda ya kan. Misalnya dunia sosmed segala macam, masa mereka orang tua bisa? Kan nggak bisa. Padahal perusahaan mereka sekarang perlu orang-orang kayak gitu, desain lah, masuk Instagram lah ya kan, web, dengan segala dunianya itu mereka perlu anak muda.
Jadi sesungguhnya anak muda itu kalau dia seandainya nih anak muda ini bisa ini, dia punya ini segala macam gitu. Maksudnya itu mentalnya ya, enggak perlu modal kan sebenarnya. Modal tuh menyusul gitu. Kamu punya mental pekerja keras lah atau apa-apa segala macam, kamu pasti jadi orang gitu kan. Nah, cuman kan selalu begitu pilihan selalu dua, mau maju atau mau enggak gitu. Ayo kasih encourage dari kamu. Dan dengan anyway tadi kan kamu cerita nih hidupmu enggak berubah juga sih. Maksudnya kan juga banyak dulu enggak punya, sekarang jadi punya, malah jadi aneh-aneh juga hidupnya gitu. Nah, kamu kan menurutmu kamu malah cerita tadi dulu pengen, malah sekarang ya biasa aja gitu kan. Berarti kan dengan berubahnya hidupmu yang tambah naik pun itu tidak merubah, maksudnya tidak merubah kamu jadi aneh-aneh gitu. Maksudnya hidupmu jadi sembarangan gitu kan. Hidupmu dari keduniawian atau apa gitu. Nah, ayo kasih message buat mereka in English please. I guess what everyone has to learn, especially the young ones, like people who are in my age, I think everyone should know that everyone could be successful. Yeah. You have to know that you have the potential to be successful, but then it's up to you if you do you want to be successful, and if you do, then you must learn to take risks. So I know that there are a lot of scary things out there, but you have to learn to take risks that you think are going to be worth it. For example, if you want to buy something that's going to appreciate in value, not depreciate. For example, don't buy cars, luxury cars, because they're going to depreciate. Buy house, for example, or buy lands. I guess it's going to good investment. Yeah, it's going to be a very good investment, especially it's going to go up in value, right? So you have to save for assets that are going to appreciate, and also learn to trust God, I think. Yes, agree. Yeah, God can actually do wonders, do miracles. Like you wouldn't even believe that you can do something until actually God gives you the grace to do that. And it's like you wouldn't even believe in yourself. Don't believe in yourself, but just believe in you have to believe in yourself a little bit, but you have to believe in God. Gitu sih. Iya, karena kan manusia ada batasnya, tapi yang membuat kita jadi nggak terbatas itu adalah Tuhan. Iya sih, luar biasa soalnya Tuhan. Iya. Ada nggak ayat yang jadi favorit kamu di dalam hidupmu sampai hari ini? Ayat yang jadi favoritku, yang kayaknya itu driven life kamu aja, bener-bener tuh. Apa ya, Mazmur 23 mungkin. Oh ya? Psalms 23 ya. Tuhan gembalaku. Iya. Kok bisa tuh jadi bener-bener kayak ngedriven kamu gitu? Itu yang nulis siapa ya, Ci? Daud ya. Ya soalnya kayak dari hidupnya Daud luar biasa kan. Dia dari ayat itu juga kayak apa? Dia kayak benar-benar dekat gitu sama Tuhan, dan Tuhan itu jadi apa ya, gembalanya, jadi pemimpinnya gitu. Makanya kayak aku bisa bayangin kayak Tuhan itu kayak baik banget gitu loh, kayak mau membimbing kita ke air yang tenang kayak gitu. Kayak pokoknya Tuhan itu kayak so sweet gitu loh sama kita kayak gitu. Jadi ya gak usah khawatir lah, kayak hidup masa depan mungkin ada di tangan Tuhan, tapi kita juga harus ini sih ya, harus bekerja, harus selalu ini. Manusia melakukan bagiannya, sisanya Tuhan yang bekerja, ya kan? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nggak cukup doa terus, tapi kamu nggak pernah kerja, mana bisa berhasil juga. Bener nggak? Setuju nggak? Iya. Ya kan? Memang di dalam hidup ini harus ada firman yang kayaknya tuh bener-bener kita pegang gitu. Kayak Cici juga ada. Ya semua kan ayat firman Tuhan, tapi ada satu yang bener-bener tak pegang gitu. Dan itu kayak jadi motori kita gitu, ya kan? Anyway, thank you ya buat hari ini. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama kamu. Dan bukan cuma semoga sih, doa Cece juga buat kalian semua yang di luar sana. Doa saya namanya berhasil itu bukan terjadi dalam semalam, bener nggak? Berhasil nggak terjadi dalam semalam. Berhasil ada prosesnya.
ada awalannya, pastinya ada endingnya juga gitu. Tapi awalannya itu yang menentukan gitu. Bagaimana? Seperti tadi kalau Dion bilang dia itu cuma dari iseng sih. Tapi isengnya kan ternyata isengnya juga tak rasa itu juga planning dari Tuhan lah ya gitu ya. Ada yang namanya kasih karunia dari Tuhan. Jadi isengmu itu menghasilkan uang, dan tak rasa kalau iseng pun tidak ditekuni juga tidak akan jadi ya. Belajar tekun, semuanya dimulai dari passion, ingat, lalu belajar tekun, lalu kerja keras gitu ya, selalu lihat kesempatan dan menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dan anak muda, kesempatanmu banyak karena usiamu masih muda, gunakan itu. Oke, thank you ya. Thank you. Ya, Thank you, Ci. bye. Bye. God bless you. Aku dulu kan nggak kos ceritanya, jadi giat caranya untuk bisa hemat kan aku harus masak. Kalau boleh bilang mungkin karena passion kali ya. Jadi kalau misalnya aku pengen makan sate, aku punya warung sate. Aku pengen bakso, aku punya warung bakso.